Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian edisi hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura dalam masa biasa yang pertama. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kabar gembira, Engkau memanggil mereka yang Kau kehendaki mewartakan sabda Putramu ke seluruh dunia. Semoga kami pun mewartakan berita kebaikan-Mu, karena Putramu itu penebus kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Jumat dalam masa biasa yang pertama, diambil dari Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa," berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun. Mereka mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari
yang Tuhan cintai. Melalui teks sabda Tuhan yang baru saja kita dengar hari ini, diperlihatkanlah kepada kita begitu banyak orang yang datang menemui Yesus ketika ia datang kembali ke kota mereka. Mereka rindu mendengar pengajarannya yang penuh kuasa. Mereka juga rindu dan ingin melihat dia melakukan mujizat. Bagaimana respons Yesus? Ia memberitakan Injil kepada mereka. Ketika sedang asik memberitakan Injil, tiba-tiba datanglah 4 orang menggotong seorang yang lumpuh. Mereka mengharapkan Yesus menyembuhkan teman mereka itu. Namun, kerumunan orang menghalangi mereka. Lalu apakah yang terjadi? Mereka menyerah dan pulang? Tidak. Yesus sudah di depan mata. Bila si lumpuh bisa dihadirkan di depan Yesus, tentu ia akan disembuhkan. Lalu, bagaimana caranya? Dengan semangat, pantang menyerah, mereka naik ke atap rumah dan membongkar atap rumah itu. Berhasilkah usaha mereka? Ya, mereka berhasil. Si lumpuh diturunkan persis di depan Yesus. Nah, melihat iman kawan-kawan dari si lumpuh menggugah hati Yesus untuk memberi respons lebih dari yang mereka harapkan. Ia bukan hanya menyembuhkan si lumpuh, melainkan juga mengampuni dosanya. Maka dapat kita simpulkan bahwa si lumpuh ini bukan hanya menderita fisik karena lumpuh, tapi juga dia semakin menderita dan semakin lumpuh karena ia menderita rohani, yaitu dosa. Maka dengan dibebaskan baik jasmani maupun rohani berkat iman daripada kawan-kawannya, maka orang lumpuh ini akhirnya sembuh. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kisah ini mengajak kita merenungkan bahwa iman itu bukan hanya berpribadi, soal pribadi, tetapi juga bersifat sosial. Seandainya tadi kawan-kawan dari si lumpuh itu tidak mengantar si lumpuh kepada Yesus, maka si lumpuh itu akan tetap lumpuh. Tetapi oleh karena iman yang diwujudkan dalam relasi sosial itu juga, maka si lumpuh ini juga akhirnya bisa mengalami yang namanya penyembuhan itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita saat ini di depan mata kita bisa melihat begitu banyak saudara kita yang menderita karena ditimpa macam-macam bencana. Kota kita, kota Jayapura saat ini dilanda banjir. Ada banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kasih daripada kita. Maka mari kita wujudkan iman kita secara nyata dengan turun menyatakan rasa solider, rasa sosial kita dengan berbagi dengan sesama yang sangat membutuhkan uluran kasih itu. Uluran kasih yang kita berikan tentu sesuai dengan apa yang ada pada diri kita. Saya misalnya sebagai seorang pastor, jelaslah saya tidak punya harta kekayaan. Tetapi yang bisa saya buat adalah mendoakan orang-orang yang ditimpa bencana itu, mendatangi dan mengunjungi mereka untuk memberikan kekuatan,
menyapa mereka sebagai saudara, supaya mereka tetap tabah menghadapi tantangan ujian yang mereka hadapi. Maka para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, mari kita mencontoh teladan hidup dari kawan-kawan selumpuh tadi yang berjumlah 4 orang yang berjuang untuk membebaskan rekannya selumpuh dari penderitaan. Mari juga kita nyatakan kepedulian iman kita secara nyata dengan membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan oleh karena ditimpa bencana. Maka mari kita terus saling tolong menolong dalam hidup ini. Semoga kita semakin dekat dengan Tuhan. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.